wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati daripada orang-orang tua kita, Nafsu Bidzikir Sayyidul Walid Muhsin Al-Idrus. Yang saya hormati daripada Ami Abu Bakar, Ami Idrus, Ami daripada seluruh amamina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus sahibul bait Sayyidul Habib Hamid Al-Idrus, dan daripada abna daripada Sayyid Jad Hud Al-bin Hamid Al-Idrus. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang tak putus-putus untuk meneruskan dari malam ke malam, dari malam ke malam, untuk mendengarkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kisah yang kita dengarkan, dan terkadang kisah yang sudah kita dengarkan sekali, dua kali, telinga sudah merasa bosan untuk mendengarkannya. Akan tetapi manakala kita mendengarkan hadzal habibul azim, kita mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ini adalah suatu informasi yang baru, seakan-akan kita merasakan yang baru, bahkan kita merasakan kenikmatan yang luar biasa manakala nama Nabi Muhammad disebutkan, manakala sifat Nabi Muhammad disebutkan, manakala akhlak dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Ini semua ma'ani, bagian makna daripada ayat Al-Quran mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah mengangkat namamu wahai Muhammad, kami telah angkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak kita naik daripada khutbah melainkan ada salawat Nabi Muhammad. Ketika kita mendengarkan daripada pernikahan nikah, melainkan ada namanya Nabi Muhammad. Ketika kita menghadirkan daripada salah satu pengajian dimanapun itu, kita selalu mendengarkan namanya Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, nama Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita barusan mendengarkan al-haditsus tsani an Atha bin Yasar an Ka'b al-Ahbar qala 'allamani Abi Tawrat illa sifan wahidan kana yaqtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq. Yang mana hadis tersebut adalah sebuah hadis min babit taghlib, yang mana kita harus faham dan mengerti. Hadis itu adalah ucapan Nabi Muhammad, atau perbuatan Nabi Muhammad, atau sifat Nabi Muhammad yang dijelaskan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi saking mendalaminya daripada sahibul ad-Daibai, manakala ada salah satu ucapan daripada seorang pendeta yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, bagaimana Allah menjelaskan secara detail Nabi Muhammad di dalam Taurat, beliau masukkan dengan mengatakan al-haditsus tsani. Al-haditsus tsani ini maksudnya min babit taghlib, karena semuanya menjelaskan tentang Nabi Muhammad, makanya beliau katakan al-haditsus tsani. Padahal ini bukan bagian daripada hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi alangkah indahnya yang mana kalau kita preteli satu persatu, kita ingatkan satu persatu, maka kita akan dapati sebuah ucapan Allah katakan tadi wa rafa'na laka dzikrak. Pengangkatan nama Nabi Muhammad bukan ketika hanya Nabi Muhammad diutus dan setelah Nabi Muhammad meninggalkan kita. Sebelum Nabi Muhammad diutus pun Allah jelaskan secara detail, rinci tentang bagaimana Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penduduk langit menyebutkan nama Nabi Muhammad, penduduk bumi menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika yaumul qiyamah, Nabi Muhammad juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu senantiasa diangkat. Tidaklah ada nama Allah melainkan akan berbarengan dengan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kata wa rafa'na laka dzikrak. Sesungguhnya kami telah mengangkat
namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu juga Allah katakan di dalam ayat yang lain, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan kelak nanti wahai Muhammad, Allah akan memberikan kamu kedudukan yang terpuji, yang tidak ada mendapatkan kedudukan tersebut kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu diriwayatkan di dalam hadis menjelaskan, suatu saat kelak yaumul qiyamah Allah mengangkat nama Nabi Muhammad dengan apa? Nabi Isa alaihi salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya di belakangmu saat ini, amamana, di depan kita saat ini, seluruh makhluk, semua para nabi menunggu daripada engkau wahai Muhammad untuk memintakan syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu Nabi Muhammad katakan, kuntu syafi'an, aku adalah seorang memberikan syafaat, musyafi', diberikan syafaat, wa muqaddam ala syafaat, dan aku yang akan terdahulu, yang pertama kali akan memberikan syafaat kepada seluruh makhluk yang ada. Maka dari itu disebutkan juga di dalam kitab Tuhfatul Murid di Syarah Jawharatul Tauhid, beliau katakan, Al-Imam Al-Baijuni mengatakan bahwa bagaimana mukjizat Nabi syafaat Nabi Muhammad yang sudah kita jelaskan tadi juga. Al-Hadits Tsani Atha ibn Yasar, ketika Allah subhanahu wa ketika di dalam Injil, di dalam Taurat sendiri menjelaskan bahwasanya sepertiga daripada umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga tanpa daripada hisab. Allahumma ja'alna minhum. Disebutkan di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga menjelaskan dengan hal yang sama, bahwa orang yang mendapatkan makam kedudukan masuk surga tanpa daripada hisab adalah kedudukan orang yang enggak selesai mahsyar dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala, langsung enggak perlu sebelum datangnya daripada mizan, sebelum dilihat lagi bagaimana amal, baru dibangkitkan Allah, kumpul sama, kemudian Allah akan langsung berangkatkan mereka menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ma'ani, perkataan makna daripada ucapan masuk surga tanpa daripada hisab. Enggak perlu nunggu mizan, enggak dilewatin, hisabnya dilewatin, a'tal kitab al-yamin wal yasar, itu semuanya dilewatkan tanpa daripada proses itu semua. Seluruh sepertiga daripada umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan nama-nama kita ke dalam bagian yang sepertiga tersebut, masuk ke dalam surga tanpa daripada hisab wala itab wala musibah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan dengan berkah daripada hal yang semacam ini akan mencatatkan nama kita sepertiga daripada umat Nabi Muhammad SAW. Yang musibah manakala memang Maqamul Mahmud tersebut banyak, Maqamul Mahmud tersebut punya bagian-bagian yang lain, sebagaimana dijelaskan juga di dalam hadis yang lain. Maqam tersebut ada juga bagian daripada umat Nabi Muhammad yang mana amalnya ada, dosanya juga ada, akan tetapi dosanya Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dan bisakan daripada amalan yang baik, kemudian dia akan tetap masuk ke dalam surga. Akan tetapi juga ada bagian daripada umat Nabi Muhammad yang mana tadi ini mereka masuk ke dalam neraka, kemudian ahli-ahli neraka yang tadi menyembah daripada berhala, yang tidak mengimani kepada Nabi Muhammad, mereka katakan, oh kita sama-sama dulu di dalam dunia, kita dulu juga hidup bersama di dunia, apa bedanya kami dengan kamu? Kamu dulu beriman kepada Nabi Muhammad, sementara kami mengingkari daripada Muhammad. Tetapi saat ini kita semua berada di dalam tempat yang sama. Wa yasrakharun, kemudian ahli neraka tadi ini dari umat Nabi Muhammad berteriak, tidak terima akan hal tersebut. Sampai berita itu kepada Nabi Muhammad, berita tersebut sampai kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah katakan, ya Rabb, ya Allah, umatku ya Allah, akhrajhum minan nar, keluarkan mereka daripada neraka. Kemudian Allah katakan, saltu'ta, minta kepadaku wahai Muhammad, aku akan berikan daripada pemberian daripada hal tersebut. Ini memang sesuatu yang begitu luar biasa. Bagaimana mengeluarkan orang yang sudah di dalam neraka kemudian memasukkannya ke dalam surga. Akan tetapi alangkah maukah kita mau ke derajat yang seperti ini? Ridhokah kita jasad kita akan ikut tersiksa di dalam hal tersebut, akan ikut berteriak meminta tolong kepada Nabi Muhammad akan hal tersebut, sementara
cara kita berselawat kepada Rasulullah, kita mendengarkan sejarah Rasulullah, mendengarkan hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh merugi manakala kita tidak bisa masuk ke dalam golongan masuk surga tanpa daripada hisab. Sepertiga daripada umat Nabi Muhammad merugi, kita tak mau masuk ke dalam golongan tersebut, malah memilih masuk ke dalam golongan yang diazab dulu kemudian baru masuk ke dalam surga. Itu tadi umat Nabi Muhammad. Tapi hasya wa kalla, jangan sampai menjadi bagian daripada hal tersebut. Maka tanamkan dengar nama Nabi Muhammad, mendengarkan daripada sejarah Nabi Muhammad, kemudian ketika kita keluar nanti daripada majlis ini untuk tetap terus berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatu bin awajid, gigitlah dengan daripada gigi gerahamu, artinya kita kuatkan pijakan kita, jangan sampai lepas sehingga sampai ajal menjemput kita untuk dengan disambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.